Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Rahman, penyuluh perikanan dari Kota Amuntai, Hulu Sungai Utara. Sobat perikanan dimanapun berada, dalam kesempatan kali ini saya akan kembali mencoba untuk berbagi informasi seputar dunia perikanan. Apa informasi yang akan saya bagikan? Informasi yang akan saya bagikan adalah mengenai sertifikat hak atas nelayan. Tidak berpanjang waktu, langsung kita ke slide berikut ini. Program sertifikat hak atas tanah nelayan. Sahabat perikanan, adapun latar belakang program ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan dan legalisasi aset dan penggunaan atau pemanfaatan aset, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui nota kesepahaman dengan kementerian lain, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Kementerian Pertanian menjalin kerjasama dalam bentuk pemberdayaan hak atas tanah melalui kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah nelayan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum hak atas nelayan, mengubah predikat modal pasif menjadi modal aktif yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan, bank maupun non-bank, serta pemberdayaan nelayan untuk keberlangsungan usaha. Melalui upaya tersebut, diharapkan nelayan dapat memperoleh akses pemberdayaan, modal usaha, produksi dan pasar untuk peningkatan usaha dan pengembangan ekonomi produktif lainnya. Sahabat perikanan, adapun tujuan program ini, yang pertama adalah memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. Kedua, memfasilitasi penyediaan aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha dan menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Adapun pengertian dari program ini, sertifikasi hak atas tanah nelayan yang selanjutnya disebut dengan sehat nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas nelayan yang dimiliki atau dikuasai oleh nelayan. Persyaratan calon peserta sehat nelayan. Pertama, perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. Ketiga, memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. Yang keempat, memiliki kartu kesukaan nelayan atau kartu nelayan yang masih berlaku atau surat keterangan berprofesi sebagai nelayan dari dinas kabupaten atau kota yang membidangi atau surat keterangan dari kepala desa setempat. Kelima, memiliki tanah pertanian atau non-pertanian yang belum bersertifikat. Keenam, memiliki asli dokumen atas hak. Ketujuh, menunjukkan batas-batas tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. Kedelapan, berdomisili di kecamatan atau berbatasan dengan kecamatan letak tanah pertanian yang akan disertifikatkan. Dan yang kesembilan, memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terutang atau pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. Selanjutnya, melengkapi dokumen atau keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dari desa atau kelurahan. Ke-11, sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat.
termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. Dan yang terakhir, tanah. Pembuktian dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Sobat Perikanan, adapun kriteria objek hak untuk calon lokasi. Yang pertama, tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak masuk dalam kawasan hutan atau konservasi. Kedua, letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili peserta atau di kecamatan yang letaknya berbatasan dengan domisili calon peserta. Ketiga, letak tanah non-pertanian yang dimohon berada di kabupaten atau kota domisili calon peserta. Keempat, untuk tanah milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. Kelima, dalam hal tanah warisan yang belum dibagi diperlukan surat keterangan waris yang dibenarkan oleh 2 saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan nelayan. Keenam, penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan, kabupaten atau kota agar sesuai dengan lokasi program PPNR. Sahabat Perikanan, bentuk kegiatan program ini yang pertama koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Kantor Pertanahan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten atau Kota. Yang kedua, sosialisasi, identifikasi, verifikasi, validasi data CPCL dan dokumen atas hak kegiatan sehat nelayan. Ketiga, penyampaian daftar nominatif CPCL kegiatan fasilitasi sehat nelayan secara berjenjang. Keempat, penyampaian daftar penerima sehat nelayan secara berjenjang. Dan yang kelima, pembinaan dan pendampingan pasca sertifikasi dalam rangka pemberdayaan nelayan melalui fasilitasi akses permodalan, akses produksi, dan akses pasar bagi penerima sehat nelayan. Sobat Perikanan, tahapan kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan ini meliputi: pertama, prasertifikasi atau T-1. Kedua, sertifikasi T0. Ketiga, pasca sertifikasi T+1. Kegiatan yang ada pada tahap prasertifikasi atau T-1, yang pertama koordinasi kegiatan, yang kedua sosialisasi, yang ketiga identifikasi, yang keempat verifikasi dan validasi data, dan kelima penyusunan daftar nominatif. Sementara tahapan pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah atau T0 merupakan proses pelaksanaan sehat nelayan yang masuk dalam daftar nominatif, dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional melalui kantor pertanahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara tahap pasca sertifikasi hak atas tanah atau T+1 itu merupakan kegiatan pasca sehat nelayan dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga terkait dengan pemerintah daerah berupa kegiatan yang diantaranya: 1. Penyediaan data inventarisasi potensi pemberdayaan masyarakat nelayan. Yang kedua, melaksanakan sosialisasi, pendampingan, pembinaan, bimbingan teknis fasilitas akses permodalan, akses produksi, dan akses pasar, serta memberi dukungan dan kemudahan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan. Baiklah Sobat Perikanan, setelah Sobat menyaksikan tayangan slide tadi, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, program sertifikat hak atas tanah nelayan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah milik nelayan.
mengubah predikat modal pasif menjadi modal aktif yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan untuk mengajukan kredit baik di bank maupun di non-bank. Yang kedua, ada pun syarat-syarat untuk menjadi calon peserta sehat nelayan, diantaranya adalah warga negara Indonesia, melakukan kegiatan penangkapan ikan, memiliki KTP dan kartu keluarga, memiliki kartu pelaku usaha perikanan atau kartu peserta, memiliki tanah yang dapat dijadikan objek untuk disertifikatkan dalam artian belum memiliki sertifikat, tanah yang memiliki dokumen kepemilikan, dan telah melunasi pajak bumi dan bangunan tahun berjalan. Yang ketiga, untuk kriteria objek hak untuk dijadikan calon lokasi, yang pertama, tanah tidak dalam pencatatan, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak masuk dalam kawasan hutan atau konservasi. Selanjutnya, letak tanah berada di kecamatan domisili calon peserta atau di kecamatan yang letaknya berbatasan dengan domisili calon peserta. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. Dan yang terakhir, dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan waris yang dibenarkan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan orang nelayan. Sobat Perikanan, bagi sobat nelayan yang tertarik dengan program ini, informasi lebih lanjut dapat menghubungi Dinas Perikanan setempat atau melalui Biro Perikanan yang mewilayai desa atau kecamatan sobat perikanan. Baiklah, sebagai tambahan, berikut saya tampilkan video dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang saya download dari YouTube. Demikian informasi ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi sobat perikanan. Jika ada pertanyaan